Namaku Alexander Julian. Teman-teman, izinkan aku untuk melanjutkan kisahku bersama Levi. Cintaku di kampus Bandung. Waktu itu, aku yang sedang mengkonfirmasi dan meminta kejelasan kepada Levi. Apakah dia punya hubungan spesial dengan Harlan? Dia yang sepertinya tidak begitu menghiraukan semua pertanyaan-pertanyaanku. Dia hanya meyakinkan bahwa Harlan seorang straight. Meski aku juga telah berkata kepadanya bahwa aku juga straight kan dulunya. Levi yang mulai justru mengungkapkan perasaannya kepadaku. Dia berkata, "Aku sayang sama kamu, Lex." Bisik dia sambil mengulurkan tangannya dan memelukku. Dia yang semakin membenamkan wajahnya ke pundakku sampai mengenai leherku. Kayaknya udah lama aku gak peluk kamu, Lex. Entahlah, waktu itu kata-kata kasar malah memenuhi benakku. Sementara tubuhku seperti membeku dengan noraknya. Lagi-lagi aku bagaikan seorang amatiran. Mungkin aku lebih baik jika otakku sedang error, seperti malam minggu kemarin. Sekarang aku tergugah sekali dengan kata-kata sayang dari Levi. Kalau saja dia tahu bagaimana aku sangat ingin pulang bersama dia ketika sedang di kampus, bisa makan bersama-sama lagi, hanya berduaan yang sudah lama tidak bisa kita lakukan semenjak beberapa hari dia sibuk dengan kegiatan persiapan acara senat itu. Lex, bisik Levi seperti memanggilku, tapi aku tidak bisa menengokkan wajahku. Apalagi perlahan aku merasakan sentuhan bibir Levi berada di sekitar rahang kananku. Mampus. Levi menyentuh pipi kiriku dan membuat menengok ke arahnya. Ia langsung membuat bibir kami saling bertemu. Dia menciumku lembut. Aku masih membuka mata, sementara dia sudah terpejam dan mulai melumat bibirku. Aku tidak bisa bertahan lama-lama. Aku jadi memejamkan mata dan membalas ciuman itu. Dan kami pun saling berciuman waktu itu. Namun tidak lama, sebuah getaran mengganggu. Terasa samar mengenai selangkanganku. Sial. Bisa fatal ini. Refleks aku pun melepaskan ciuman kami. Padahal aku baru menemukan Angel yang pas ketika tadi lidahku sedikit bergulat dengan lidahnya. Apaan sih? Tanyaku dengan nafas agak terengah-engah. Aku nyaris berpikir
Kalau jangan-jangan getaran itu hanya halusinasi yang aku rasa gara-gara ciuman kami lebih memanas. Namun ternyata itu adalah handphone Levi. Levi berusaha menormalkan nafasnya lagi. Dia mengeluarkan handphonenya dari dalam saku celananya. Pantas saja tadi getarannya mengenaiku, karena paha Levi agak naik ke pahaku begitu kami saling merapat tadi. Dia mengangkat telepon itu. "Iya, Kak," sapa Levi begitu dia menyimpan handphone di telinganya. "Cih, siapa sih?" Levi memberikan kode kepadaku bahwa yang telepon adalah Harlan. Ternyata Harlan yang sudah mengganggu. Tanpa melihat padaku dulu, Levi segera berdiri dan berjalan ke arah jendela kamarnya yang agak di pojok ruangan. Seolah tidak mau aku menguping pembicaraannya. Aku mengamati dia diam-diam. Dia tersenyum dan tertawa-tawa, membuat aku penasaran apa yang sedang mereka bicarakan. Apa membahas tentang senat? Bisa sebegitu lucunya? Aku mengercapkan mata, lalu membalik badanku, kembali bersandar pada ujung tempat tidur Levi. Aku menuangkan jus dari botol dan meminumnya dengan agak brutal, lalu menarik nafas dalam-dalam. Aku harus tenang, meski rasanya aku malah jadi semakin ingin curiga. Dan obrolan tadi siang di ruang ganti selalu menghantuiku. Singkat cerita, di ruang senat, Levi tiba-tiba dikagetkan dengan suara pintu yang dibuka dan ditutup lagi, membuat dia agak tersentak dari rasa kantuknya. Dia melihat ke arah pintu. Ada William di sana. Masih dengan pakaian basketnya, juga sedikit peluh di wajah dan badannya. Basah dan seksi. Levi duduk dengan benar di kursinya sambil mengucek sebentar kedua matanya yang memang sudah terasa berat. Cowok ganteng yang berbadan tinggi besar itu menghampiri Levi dengan senyuman lelah di wajahnya. "Sorry ya, aku bangunin kamu ya," sapa William sambil menarik salah satu kursi di sana dan duduk di samping Levi. Dia mengambil handuk di salah satu bahunya dan mengusapkan ke wajah dan juga lehernya. Wangi maskulin menyebar, membuat Levi jadi tidak enak duduk di sana. Levi melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. Pukul 10 tepat. Dia lalu mengedarkan pandangannya juga di sekeliling ruang kantor senat yang masih sepi sejak tadi sore. Harlan bilang, semua anggota senat memang akan lembur malam ini. Tapi ternyata Levi masih sendirian. Dan justru William lebih dulu muncul. Aduh, Levi bukannya tidak mau. Hanya saja, sejak dia menangkap tatapan William waktu itu, dia merasa tidak akan berbahasa basi dengan kakak tingkatnya yang satu ini. William bertanya, "Yang lain mana?" Tanya William sambil mengusapkan handuk ke rambut yang agak basah karena keringat. "Belum datang mungkin, Kak," jawab Levi singkat
sambil melirik cowok itu sekilas. Dia mencium lagi wangi-wangian maskulin bercampur keringat. Seksi dan rasanya wangi ini lebih dewasa dari wangi Alex. Astaga, kenapa dia jadi membandingkan William dengan pacarnya? Jadi, kamu sendirian aja dari tadi? William masih bertanya dan sudah berhenti mengelapi keringat di kepalanya. Dia sekarang jadi lebih memandang Levi. Iya, sendirian kak. Nggak takut. Takut apa? William tertawa kecil. Levi jadi memberanikan diri untuk lebih lama melihat pada cowok ganteng itu. Rasanya baru kali ini dia melihat wajah tersenyum William dari jarak begitu dekat. Aku pikir kamu anaknya penakut. Komentar William masih sambil tersenyum. Perlahan dia meretangkan kedua tangannya untuk sedikit melakukan stretching. Dan satu tangannya dengan sengaja dia simpan di belakang punggung Levi. Pura-pura memegang sandaran kursi yang diduduki Levi. Kamu baru selesai latihan ya kak? Tanya Levi berusaha menutupi kegugupannya dengan bertingkah so akrab saja. Biasanya juga dia memang bisa cepat kenal dengan siapapun. Entah kenapa dia harus takut pada laki-laki yang satu ini. Iya, aku sengaja main agak malam. Jadi selesai main biar bisa langsung ke sini. Satu tim. Levi mencoba bertanya karena dia teringat Alex yang memang belum berkomunikasi lagi dengannya sejak terakhir kali pacarnya datang ke rumahnya. Levi memang merasa tidak enak. Tapi bagaimana lagi? Urusannya sedang padat sekarang. Dia hanya bisa membalas SMS dan menelpon Alex seperlunya untuk sementara waktu. William pun menjawab, enggak, cuman sebagian anak-anak aja. Si Harlan malah balik. Levi mengangguk pelan. Dia ingin sekali menanyakan soal Alex, tapi takut jadi aneh. Lebih baik nanti saja dia SMS pacarnya itu. Lev, kamu tahu kan kalau kita jadi kandidat calon ketua senat? Tanya William. Iya kak. Kita mainnya fair ya. Tapi mungkin anak-anak lebih milih kamu. Levi melihat pada laki-laki itu sambil menggelengkan kepalanya. Nggak mungkin pendukung kakak itu jauh lebih banyak kak. William tertawa. Aku mungkin populer karena aku kapten tim basket. Tapi aku masih kalah pinter dibanding kamu, Lev. Kalimatnya terdengar tulus. Mata seksinya memandang Levi dengan lembut. Levi kembali merasakan merinding. Namun lebih baik daripada yang waktu itu. Jujur saja, dia sekarang merasa lebih GR. Gak tahulah kak. Gumam Levi sambil cepat mengalihkan pandangannya atau dia akan meleleh di sana. Dia berkali-kali mengingatkan dirinya untuk lebih tenang. Jangan sampai nalurinya berpikir yang macam-macam. Dia harus terus menjalankan akal sehatnya. Ingat, Alex, kamu sudah punya pacar. Tiba-tiba William bertanya, kamu udah punya pacar, Lev?
Pikiran Levi pun perlahan membuyar gara-gara pertanyaan William. "Ah, ada kak?" Jawab Levi agak ragu. Tapi dia memang tidak mau berbohong. "Oh, cowok kan?" Levi melihat pada William hingga mata mereka bertabrakan. Sorry. Aku gak maksud." "Gak apa-apa kak." "Iya. Kakak tahu kan aku seperti apa?" Potong Levi berusaha tetap sopan. William mengangguk saja. "Kalau aku, menurut kamu, aku bisa gak jadi gay?" Pertanyaan William yang lain kembali mengejutkan Levi. Jangan bilang William adalah tipe cowok straight, tapi dia juga punya bakat. Levi jadi teringat Alex, cowok yang sekarang sudah jadi pacarnya. Dan yang dia tahu persis dari awal sebenarnya Alex juga adalah laki-laki straight. Levi memang sudah lama memendam perasaan pada Alex. Dengan sedikit keyakinan yang dia punya itu, Levi pun nekat untuk menyatakan perasaan dan mengajak pacaran Alex. Hasilnya memang berbuah manis sampai saat ini. Tapi coba saja kalau dia menyadari dari awal bahwa William juga tipe cowok yang sama dengan Alex. Gimana menurut kamu, Lev? Aku bisa gak punya bakat seperti itu? Nggak tahu, Kak. Jawab Levi. Kamu gay atau enggak sih? Kamu punya sisi lain atau enggak? Gak bisa dinilai oleh orang lain, Kak. Kakak sendiri yang bisa ngerasain. Levi mencoba menjelaskan kepada William. Oh, aku cuma pengen tahu kok. Pengen tahu apa? William melihat pada Levi dan agak mendekatkan duduknya dengan cowok manis itu. Levi refleks memundurkan badan dan wajahnya dengan gugup. Dia semakin yakin jika William pasti ingin memenuhi rasa penasarannya. Aku pengen tahu kenapa aku deg-degan melihat kamu dari jarak sedekat ini. Jantung Levi seperti berhenti berdetak, padahal berdebar lebih kencang daripada sebelumnya. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu? Tidak mungkin, William. Kak. Levi yang barusan sudah melebarkan matanya karena terkejut, perlahan mencoba mengendalikan situasi. William malah tersenyum, kemudian menarik tubuh kecil Levi ke dalam pelukannya. Dia menghirup dalam aroma wangi dari tubuh Levi. Dalam benaknya, diam-diam dia mengutuk kenapa laki-laki ini begitu lembut. Tapi dia tidak boleh berkecoh. Lev, bantu aku, please. Bisik William di dekat rambut Levi. Bantu apa, Kak? Levi mencoba menjawab dengan wajah yang sudah terbenam di dada bidang William. Memang masih ada sedikit keringat, agak lengket, namun rasanya begitu aman dan begitu nyaman. Tubuh besar dan wangi maskulin ini malah membuat Levi merasa nyaman. Gila, Levi tidak mungkin mendapatkan jawaban, dan malah dia merasakan kecupan kecil di kepalanya. Sebelum
Kemudian tangannya dipegang dengan lembut, disentuhkan ke dadanya, terus turun hingga ke perutnya, dan ke bawah lagi. Mata Levi terkaget. Dadanya berdegup kencang. Mati gue. Levi mulai lupa dengan akal sehatnya. Dia hanya bisa memejamkan mata sambil semakin memendamkan wajah ke pundak William. Kecupan di kepala hingga tengkuknya telah membuat Levi merinding. Ini tidak boleh dibiarkan. Bagaimana kalau ada yang melihat? Lagi pula, dia sudah punya pacar, bukan? Rasanya Levi jadi ingin berteriak. Dia butuh sesuatu yang bisa menghentikan semua ini, membuat dia jangan sampai tergoda dan terjerumus. Ibu, Alex, tolong. Ya Tuhan, mataku mendadak terbuka dengan terpaksa. Begitu barusan melihat visual sebuah mimpi yang mengerikan, aku terbangun dari tidurku, dari mimpi burukku. Aku menarik nafas panjang dan mengusap keringat yang ternyata agak menetes di lipisku. Tumben sekali, Bandung terasa panas seperti saat ini. Aku pun bangun dan menyalakan kipas angin yang tersimpan di pojok ruangan, sebelum kemudian melepas piyama yang kupakai hingga hanya memakai kaos singlet. Aku membuka jendela kamarku dan melihat keluar. Langitnya tampak gelap, tidak ada bintang. Sepertinya akan turun hujan. Pantas hawanya gerah, pikirku. Beberapa saat aku melamun di situ. Sesaat mengingat lagi mimpi aneh barusan. Ada Levi di mimpiku. Dia memanggil namaku, yang tadi seperti akan terjatuh ketika sudah melakukan. Aku kesal sekali. Bisa-bisanya mimpi itu gagal. Sungguh, aku cukup terkaget dengan mimpi yang mengerikan yang tidak masuk akal itu. Levi, sudah hampir seminggu aku belum berkomunikasi lagi dengannya. Jika memang bukan untuk hal yang terpenting, mungkin gara-gara itu jadinya Levi masuk ke dalam mimpiku. Aku kangen dia. Aku pun berharap dia juga kangen padaku. Sedang apa dia saat ini? Aku pun mengambil handphoneku dan yang tersimpan di meja, menyentuh layarnya untuk mencari nama Levi, lalu langsung menelponnya. Aku tidak mau tahu apa dia sudah tidur. Setidaknya aku ingin mendengar suara dia walaupun cuma sebentar. Nada sambung yang terdengar tak kunjung berhenti. Tidak ada yang menjawab. 3 kali aku mencoba. Levi tidak mengangkat teleponnya. Apa handphonenya di silent? Apa dia sudah tidur? Apa dia sedang sibuk? Apa? Tuhan, aku harap perasaan tidak enak ini bukan apa-apa.